Niat sholat jadi candaan. Nikita Mirzani dikecam. Padi beri teguran keras. Ini kata Ustadz Abdul Somad. Hukumnya menurut Islam. Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Kini dirinya dikecam setelah viral sebuah video TikTok. Video itu kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun Twitter, salah satunya Haji Umar Syadat Hasibuan. Di video tersebut, terlihat Nikita Mirzani melafalkan niat sholat maghrib. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala taqdir. Namun, ekspresi Nikita Mirzani dan cara pembacaannya yang kemudian diprotes. Wanita yang akrab disapa Nyai itu dianggap mempermainkan salah satu rukun sholat tersebut. Nih, manusia maunya apa sih? Sampai niat sholat dia bikin olok-olokan gini. Tulis akun tersebut. Dilihat dari video itu, Nikita Mirzani memang sedang tidak dalam kondisi ingin sholat. Ia mengenakan baju kuning, bukan mengenakan mukena, sebagaimana biasanya seorang wanita yang ingin melakukan sholat. Belum jelas apa maksud Nikita Mirzani merekam video itu hingga kemudian viral melalui akun orang lain. Selain Umar Syadat, banyak warganet yang juga mengecam aksi Nikita Mirzani itu. Astagfirullah, bacaan sholat kok dipakai bahan candaan? Sakit hatiku mendengarnya, ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, astagfirullah, kok malah dijadikan mainan? Ini sih namanya pelecehan agama Islam, iya nggak sih? Tutur seorang warganet. Edi Prastio, Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI, buka suara terkait video Nikita Mirzani yang tengah viral di aplikasi TikTok. Dalam video itu dia menjadikan bacaan sholat sebagai guyonan. Bertepatan dengan Hari Santri yang luar biasa ini, PADI mengingatkan, memberikan isyarat wa taujihad pada Nikita Mirzani yang sama-sama sesama muslim. Ujar Edi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 22 Oktober 2021. Dalam lanjutan keterangannya, Edi mengatakan, sungguh menyayangkan ucapan aktris Nikita Mirzani di media sosial TikTok. Kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan dibuat ledekan atau guyonan. Edi mengungkapkan, aktris komik 8 tersebut menjadikan bacaan sholat sebagai bahan candaan dengan gelagat dan mimik yang tidak pantas untuk ditonton publik. Sebagai public figure dengan jutaan penonton, aksi sang aktris dianggap presiden buruk bagi umat Islam. Demi mencegah munculnya konten serupa, Edi sebagai perwakilan PADI memberikan peringatan kepada Nikita Mirzani. Mantan istri Dipo Latif ini diminta tak membuat konten yang berpotensi menyinggung agama di kemudian hari. Edi Prasetyo menambahkan, dengan tegas PADI mengingatkan agar Nikita Mirzani tidak membuat konten yang bisa mendiskreditkan agama. Mari sambut Hari Santri dengan perilaku, ucapan, dan akhlak yang baik, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Sementara itu, dikutip dari laman muslim.or.id, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, mengungkapkan terdapat peringatan untuk tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan atau olok-olokan. Hal ini sangat keras peringatannya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu,
tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Selanjutnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hukumnya sangat berat, yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata, mengolok-olokkan agama, ayat Al-Quran dan Rasul-Nya termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agama, dan Rasul-Nya. Lihat tafsir As-Sa'di. Sebab memang agama Islam adalah suatu yang mulia dan sangat tidak layak jika digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Perlu diperhatikan juga bahwa menjadikan agama sebagai candaan atau mempelesetkan istilah-istilah agama adalah kebiasaan orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih." Quran Surat Al-Baqarah ayat 104. Ra'ina berarti sudilah engkau memperhatikan kami, yaitu kebiasaan para sahabat ketika berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi mempelesetkan menjadi ru'unah, yang artinya sangat dungu atau sangat tolol. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sahabat menggantinya dengan perkataan unzurna yang maknanya sama. Semoga semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Tak hanya itu, berkali-kali dalam dakwahnya, ulama kondang Ustadz Abdul Somad mengingatkan betapa media sosial bisa bermanfaat menghasilkan sesuatu yang baik, namun bisa menghasilkan yang buruk jika salah pemanfaatannya. Berolok-olok. Saat peristiwa itu usai, pelaku seperti baru tersadar. Keywordnya adalah kata sadar. Berarti saat peristiwa itu terjadi, pelaku tidak sadar. Terang Ustadz Abdul Somad. Betapa sosial media perlahan-lahan mengganggu kesadaran orang jika tidak ingin disebut merusak kesadaran. Salah satu misi kedatangan Islam adalah menjaga kesadaran. Demikian kata UAS. Bagaimana menurut pendapat Anda? Seorang warganet, Edi Prastio, Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI, buka suara terkait video Nikita Mirzani yang tengah viral di aplikasi TikTok. Dalam video itu dia menjadikan bacaan sholat sebagai guyonan. Bertepatan dengan Hari Santri yang luar biasa ini, PADI mengingatkan, memberikan isyarat watau jihad pada Nikita Mirzani yang sama-sama sesama muslim. Ujar Edi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 22 Oktober 2021. Dalam lanjutan keterangannya, Edi mengatakan, sungguh menyayangkan ucapan aktris Nikita Mirzani di media sosial TikTok. Kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan dibuat ledekan atau guyonan. Edi mengungkapkan, aktris komik 8 tersebut menjadikan bacaan sholat sebagai bahan candaan dengan gelagat dan mimik yang tidak pantas untuk ditonton publik. Sebagai public figure dengan jutaan penonton, aksi sang aktris dianggap presiden buruk bagi umat Islam. Demi mencegah munculnya konten serupa, Edi sebagai perwakilan PADI memberikan peringatan kepada Nikita Mirzani. Mantan istri dipolatif ini diminta tak membuat konten yang berpotensi menyinggung agama
di kemudian hari. Edi Prasetyo menambahkan, dengan tegas Padi mengingatkan agar Nikita Mirzani tidak membuat konten yang bisa mendiskreditkan agama. Mari sambut Hari Santri dengan perilaku, ucapan, dan akhlak yang baik, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Sementara itu, dikutip dari laman muslim.or.id, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, mengungkapkan terdapat peringatan untuk tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan atau olok-olokan. Hal ini sangat keras peringatannya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Selanjutnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di